Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saradila Wulandari dari kelas 1 DPGMI dengan nomor NIM 12210112. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat pendidikan jasmani bagi anak SD. Yang pertama, memenuhi kebutuhan ruang gerak anak. Anak menginginkan ruang gerak yang luas atau bebas karena ini sudah menjadi tabiat mereka atau kebiasaan mereka. Karena di masa-masa umur anak SD seperti mereka sekarang lebih sering bermain dan aktif dalam bermain. Terlalu lama duduk di kelas juga membuat mereka bosan. Itulah pentingnya pendidikan jasmani ini bagi anak usia dini, karena dapat menjadi penyeimbang kegiatan belajar sekaligus memberikan kesempatan untuk anak mengekspresikan dirinya dalam hal bermain sambil belajar. 2. Memiliki otot tulang yang lebih kuat. Salah satu manfaat pendidikan jasmani ini adalah untuk membantu pembentukan otot dan tulang anak menjadi lebih kuat. Hal ini dapat membantu pertumbuhan si kecil tentunya dengan berolahraga. Ini harus diawali dengan pengisian nutrisi yang cukup kepada anak sebelum memulai olahraga. Yang ketiga, mencegah terjadinya obesitas. Dengan mengikuti olahraga teratur, dapat membantu menjaga berat badan anak ideal, juga tingginya. Akan tetapi, sesuai dengan tahap pertumbuhan si anak. Hal ini juga dapat mencegah terjadinya naiknya berat badan yang berlebihan pada anak, yang paling sering disebabkan oleh rendahnya aktivitas fisik. Yang keempat, mengenalkan anak pada lingkungan dan potensi dirinya. Anak-anak akan lebih memilih untuk berbuat sesuatu daripada hanya harus melihat atau mendengarkan orang lain berbicara. Lebih cenderung untuk bermain. Dengan bermain dan bergerak, anak benar-benar belajar tentang potensi. Dalam kegiatan ini, anak lebih sering mencoba mengenali lingkungan sekitar atau bisa dibilang ingin banyak tahu. Manfaat yang kelima, pembinaan sikap anak. Kemampuan ini dapat mengakibatkan pencapaian dominan kognitif dan efektif. Pendidikan jasmani seperti kedisiplinan, kejujuran, sportivitas, dan perlu dipupuk sejak dini pada anak dan merupakan bekal bagi sikap anak di kemudian hari. Yang keenam, meningkatkan mood anak. Saat berolahraga, tubuh anak mengeluarkan zat endorfin yang membuat rasa bahagia. Anak juga menjadi lebih semangat dalam menjalani pelajaran maupun kehidupan sehari-hari. Pendidikan jasmani ini juga dapat menunjukkan kreativitas dan performanya dalam kegiatan sehari dengan dibawa dengan berolahraga dengan teratur. Masuk ke manfaat yang ketujuh, membantu mencapai perkembangan motorik. Perkembangan motorik anak perlu dilatih untuk membantu meningkatkan tumbuh kembangnya dan kemampuan gerak anak. Perkembangan motorik sikap anak berbeda-beda. Gerak motorik itu sendiri ada yang kasar dan halus. Gerak motorik yang kasar itu melibatkan koordinasi dan keseimbangan tubuh dengan menggunakan otot-otot yang besar, sedangkan gerak motorik halus itu hanya menggunakan otot-otot yang kecil
yang dapat dilatih melalui rangsangan-rangsangan untuk melatih kemampuan anak. Pendidikan jasmani lebih cenderung untuk membentuk perkembangan motorik anak. Oke, masuk ke manfaat yang ke-8. Menggali potensi anak. Salah satunya karena faktor ketidaktahuan dan ketidaksadaran anak terhadap potensi yang dimilikinya. Oleh karena itu, pendidikan jasmani berpotensi untuk menggali potensi anak-anak khususnya dalam bidang olahraga. Ketika anak bergerak, ia pasti lebih memilih permainan yang ia sukai. Dari situ kita tahu bahwa anak memiliki bakat dan potensi untuk dikembangkan dalam bidang tersebut. Mereka akan terus menggali atau mencari tahu tentang hal tersebut karena rasa ingin tahu anak yang masih tinggi. Mereka akan terus mencoba hal-hal yang baru. Oke, masuk ke manfaat yang ke-9. Meningkatkan kepercayaan diri anak. Pelajaran pendidikan jasmani ini yang meningkatkan kepercayaan diri pelajar agar mendorong semangatnya, terutama anak usia dini yang merasa biasa-biasa aja dalam bidang akademiknya. Dan yang ke-10, menanamkan dasar-dasar keterampilan yang berguna. Peranan pendidikan jasmani di sekolah dasar cukup unik karena turut mengembangkan dasar-dasar keterampilan yang diperlukan anak untuk menguasai berbagai keterampilan dalam kehidupan di kemudian hari. Pola pertumbuhan anak usia dini sekolah hingga menjelang akil baligh atau remaja tersebut adalah pola pertumbuhan yang lambat. Karena pada usia anak SD sekarang tingkat pertumbuhan sedang lambat-lambatnya. Maka pada usia inilah kesempatan anak untuk mempelajari keterampilan gerak sedang tiba pada masanya, dan di masa mereka sekarang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan anak pada masa berikutnya. Maka itu pentingnya menanamkan dasar-dasar keterampilan yang berguna bagi anak pada usia sekarang ini. Oke, masuk ke manfaat yang ke-11, melatih kemampuan sosial anak atau sosialisasi anak. Pendidikan jasmani biasanya dilakukan secara individu dan berkelompok. Olahraga yang berkelompok seperti basket, bermain voli, sepak bola, dan olahraga lainnya. Manfaat dari olahraga bergu ini untuk meningkatkan kemampuan sosialisasi dan kerjasama anak. Kemampuan ini sangat penting bagi soft skill anak di kemudian hari. Oke, masuk ke manfaat yang ke-12, yaitu dapat menghilangkan atau menurunkan stres anak. Berolahraga menjadikan anak lebih segar dan rileks. Olahraga juga dapat menurunkan stres, mendorong produksi hormon endorfin, dan pastinya membuat anak lebih bahagia. Oke, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Akhirul lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.